PBC. baik di rumah sakit, biarlah Tuhan senantiasa
senantiasa menjaga dan melindungi mereka, memberkati setiap obat yang mereka minum, sehingga mereka boleh dipulihkan dengan biru-biru darah-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, biar Engkau senantiasa juga memberkati mereka dan menjaga mereka. Bapa, biar Engkau memberkati amal pendeta kami Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu, biar Engkau senantiasa memberikan kesehatan buat dia, memberkati keluarganya juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan berhadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang mau disampaikan oleh pendeta, yang mana presiden pemikatnya, kita bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 440, dibuka ya Kidung Jemaatnya, Ibadah Topan Dunia. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Baik, Amang harap kita semua sehat-sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita sampai akhir nanti. Adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai nats pengajaran dalam ibadah kita hari ini. Mari kita persiapkan Alkitabnya, silakan dibuka Kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Nanti kita akan membacanya bersama-sama. Baik adik-adik, kalau Alkitabnya sudah siap, mari kita persiapkan hati kita juga. Kita satukan hati, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat kesempatan ibadah yang boleh kami laksanakan saat ini. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahaminya dan menguatkan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik, mari kita baca nas firman Tuhan yang sudah kita buka tadi dari Mazmur pasal 91 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua pasti tahu apa arti berlindung bukan?
Mari kita ambil contoh untuk memudahkan memahaminya. Seperti ini. Payung gunanya untuk melindungi kita dari air hujan. Pakaian akan melindungi kita dari panas dan dingin. Rumah, tempat tinggal kita, menjadi tempat kita berlindung dari cuaca, dari orang jahat, dan hal-hal lainnya yang mengganggu kenyamanan kita. Apalagi sekarang adik-adik, karena penyebaran virus corona, pemerintah menganjurkan kita belajar di rumah, beribadah di rumah. Tujuannya untuk apa? Iya, tujuannya supaya kita terhindar dari virus-virus yang sedang menyebar di luar, di udara. Virus corona misalnya. Baik pakaian, rumah, dan banyak lagi yang lain itu menjadi pelindung kita secara jasmani atau secara fisik, supaya tubuh kita terlindung dan senantiasa dalam keadaan sehat. Tetapi kita tidak hanya membutuhkan perlindungan secara jasmani. Yang perlu dilindungi bukan hanya tubuh kita, bukan hanya secara fisik. Bagaimana dengan roh kita? Apakah perlu dilindungi? Jawabannya adalah perlu. Tetapi adik-adik, kita tidak punya kekuatan untuk melindungi roh kita dan jiwa kita kalau dari diri kita sendiri. Maka firman Tuhan yang sudah kita baca mengatakan tadi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Intinya adik-adik, Tuhan adalah tempat perlindungan kita, perlindungan roh dan jiwa kita. Tuhanlah yang berkuasa menjaganya supaya terhindar dari pikiran jahat, dari godaan-godaan iblis untuk melakukan kejahatan, supaya kita tetap tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Nah, selanjutnya adik-adik, pemazmur tadi mengatakan orang yang percaya kepada Tuhan akan berkata, Tuhan perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Kalau kita ditanya adik-adik, mengapa harus berlindung kepada Tuhan? Jawabannya hanya satu. Karena kita percaya Tuhan berkuasa. Tuhan sanggup menjaga kita dari segala musuh-musuh rohani kita. Ia sanggup menjaga kita dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan jahat yang mencoba mengganggu hidup kita dan ketenangan jiwa kita. Itulah sebabnya kalau kita beribadah, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, itu tandanya kita sedang berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita dekat dengannya dan kita dilindungi olehnya. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus tetap rajin beribadah. Sekalipun kita saat ini dan mungkin beberapa waktu ke depan kita masih beribadah di rumah, tetapi kita harus rajin. Kita harus mempersiapkan diri untuk ikut ibadah. Supaya bagaimana? Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Harus rajin berdoa, memohon pertolongan Tuhan supaya Dia melindungi kita. Harus rajin membaca firman Tuhan supaya kita dapat melakukan kehendak-Nya. Maka kita akan diselamatkan oleh Tuhan kita. Sekali lagi adik-adik, hanya Tuhanlah yang kita yakini yang dapat melindungi tubuh, jiwa, dan roh kita supaya terlindung dari hal-hal yang jahat. Tetaplah beribadah, tetaplah berdoa, tetaplah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, sebab itulah kekuatan kita sebagai perlindungan untuk kita oleh Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan dalam ibadah kami saat ini, yang mengingatkan kami bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan kami. Kami tidak dapat berlindung kepada kekuatan kami sendiri. Untuk itu kami percaya ya Tuhan, hanya di dalam-Mu saja kami akan dapat hidup tenang. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semakin rajin untuk beribadah memuji nama-Mu, rajin berdoa memohon kekuatan kepada-Mu, dan membaca mendengarkan firman-Mu, supaya kami semakin dekat kepada-Mu. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa buat keadaan kami saat ini, yang masih dibayang-bayangi oleh penyebaran virus COVID-19. Tuhanlah yang menolong kami, memampukan kami, terlebih adik-adik sekolah minggu yang masih belajar di rumah. Tuhan memberikan hikmat, kerajinan dan kesabaran bagi mereka untuk setia mengikuti pelajaran sesuai dengan arahan guru-gurunya. Kami juga berdoa buat orang tua kami, Tuhanlah yang memberikan rezeki, memberkati setiap pekerjaan mereka. Kami berdoa juga buat kakak guru-guru sekolah minggu, Tuhan kiranya semakin memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kesehatan di dalam pelayanan ibadah sekolah minggu dan juga di dalam aktivitas setiap hari. Berkati gereja-Mu Tuhan, supaya tetap dapat memberitakan kebenaran firman-Mu di saat-saat pandemi COVID-19 ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ya anak-anak, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Pendeta. Kita sekarang mengumpulkan persembahan, kasih yang terbaik kepada Tuhan. Kita bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. 'Amin. 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 'Amin
Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.